Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Apa kabarnya ananda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan ananda semua selalu dalam naungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, ananda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita berjumpa kembali di pelajaran PAI materi yang ketujuh, yaitu tentang hukum taklifi ya. Hukum taklifi ya. Sebetulnya pembelajaran hukum taklifi ini juga sudah pernah kita pelajari di kelas 4 ya, atau kelas sebelumnya. Namun pada pokok pembahasan di kelas 5 ini pembelajaran tentang hukum taklifi ini menjelaskan tentang hukum-hukum taklifi itu meliputi apa saja. Kalau di kelas 4 dulu dia masih menjelaskan tentang syarat-syarat hukum taklifi itu apa ya. Kemudian hukum taklifi itu mulai berlakunya kapan. Nah, itu pelajarannya di kelas 4. Namun di kelas 5 ini yaitu tentang pembagian hukum taklifi ya. Baik. Namun tidak ada salahnya ya kita sama-sama mengetahui kembali bahwa apa itu yang dimaksud dengan hukum taklifi ya. Hukum taklifi itu adalah hukum Islam yang berlaku bagi mukallaf ya. Perlu diingat, hukum Islam yang berlaku bagi mukallaf ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan dan perlu kita ketahui juga apa itu mukallaf ya. Apa itu mukallaf ya. Yang dimaksud dengan mukallaf adalah orang Islam yang sudah baligh dan berakal sehat ya. Orang Islam yang sudah baligh dan berakal sehat. Ya, jadi setiap muslim yang sudah memenuhi syarat menjadi mukallaf, apa syaratnya tadi? Yaitu baligh dan berakal sehat, maka dia sudah menjadi mukallaf dan sudah harus menanggung hukum taklifi yang dibebankan kepadanya. Nah, apa ciri-ciri baligh itu sebetulnya sudah dijelaskan di pelajaran di kelas 4 ya. Bagi laki-laki yang pertama ya mimpi basah, atau istilah dalam dulu Ustaz sering mengatakan kepada ananda di kelas 4 sebelumnya yaitu mimpi naik perahu, yaitu tanda bagi yang laki-laki sudah menginjak masa baligh, itu tanda pertama. Kemudian bagi yang perempuan yaitu tanda yang besarnya datang bulan ya, datang bulan atau menstruasi, itu tanda yang besar. Namun juga apabila kita sudah menginjak ke usia baligh, ada juga tanda-tanda yang lain seperti perubahan pada fisik ya, pada bentuk badan ya. Yang laki-laki itu biasanya jakunnya sudah nampak lebih jelas, kemudian suaranya kalau yang laki-laki itu lebih besar, lebih ada besar, agak mengebas begitu. Sementara kalau yang perempuan, mohon maaf, dari bentuk badannya dia sangat-sangat berubah drastis ya, baik dari bentuk tubuh maupun dari suaranya ya. Suaranya kalau perempuan itu dia agak melengking sedikit. Nah, bagi yang laki-laki juga di bagian jenggot ataupun bagian mulut kita dan bagian tertentu tumbuh beberapa rambut atau bulu ya. Itu juga adalah tanda bahwa sudah baligh. Kalau yang berakal ya, maksudnya berakal di sini yaitu tidak gila atau tidak idiot ya. Nah, jadi kalau orang idiot maka dia tidak jatuh hukum taklifi, atau orang gila dia tidak dibebankan dengan hukum taklifi. Ya, apa itu yang dimaksud hukum taklifi itu tadi sudah jelaskan, adalah hukum Islam yang berlaku bagi mukallaf ya. Jadi kalau orang sudah baligh, dan berakal, maka dia itu mukallaf ya. Dan
sudah jatuh hukum taklifi ya. Hukum taklifi itu ialah ya secara singkatnya atau secara pemahaman kita sebagai orang awam ya, bisa dikatakan bahwa semua perbuatan yang kita lakukan itu ya, maka nanti semuanya akan ditanggung oleh kita ya. Seandainya kita tidak sholat, maka itu sudah dicatat sebagai perbuatan dosa bagi kita yang sudah mukallaf atau yang sudah baligh dan berakal tadi, jika kita meninggalkannya ya. Begitu juga kita jika melaksanakannya, maka jika kita ini sudah baligh dan berakal atau mukallaf ya, maka kita akan mendapatkan pahala. Begitu juga dengan perbuatan dosa, seandainya dilarang untuk berpacaran, dan kita ini sudah baligh dan berakal, dan kita tahu bahwa pacaran itu adalah haram dan dilarang oleh agama, maka pada saat kita berpacaran, pada saat kita melirik atau mencintai seseorang tidak pada jalur yang benar, maka perbuatan itu adalah dosa. Sama juga halnya dengan kita membuka aurat ya, padahal aurat itu ya adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita masih membuka aurat kita dengan sengaja, maka hukum atau dosanya sudah dibebankan kepada orang yang melakukan hal tersebut ya. Kalau orang itu belum baligh dan tidak berakal, maka diampunkan ya, maka diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya anak-anak ya, kemudian orang gila itu meskipun dia berbuat dosa ya, atau berbuat kesalahan menurut syariat Islam, dia tidak dibebankan dengan hukum Islam atau dosa dan sebagainya ya. Ya, jika Anda tidak mau terbebani oleh hukum taklifi, ya salah satunya jadi anak kecil terus ya, tidak balik-balik, atau mohon maaf ya, mintalah menjadi tidak berakal seperti mohon maaf orang idiot atau orang gila ya, seperti itu, kalau tidak mau dibebankan dengan hukum taklifi. Ya baik Anda, kita lanjutkan. Hukum taklifi itu meliputi beberapa hal ya. Yang pertama yaitu al-ijab ya. Al-ijab ya, di sini ada nomor 1, al-ijab ya. Apa itu al-ijab ya? Al-ijab itu adalah tuntunan atau perintah Allah Subhanahu wa taala kepada mukallaf supaya melakukan sesuatu perbuatan dengan tuntunan yang pasti atau jazm ya. Jika tidak dilaksanakan, maka dia akan berdosa. Ya, jika dilaksanakan dia akan mendapatkan pahala. Jadi al-ijab itu ya adalah sesuatu perbuatan ibadah. Apabila kita laksanakan maka kita akan mendapatkan pahala, dan apabila kita tinggalkan maka kita akan berdosa ya. Jadi perbuatan mukallaf yang diperintahkan oleh Allah tersebut ya hukumnya wajib ya. Hukumnya wajib. Contohnya apa? Ya, sholat seandainya. Sholat 5 waktu. Ya, itu adalah sholat yang wajib. Jika kita laksanakan maka kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita tinggalkan maka kita berdosa bagi seorang mukallaf. Apa itu tadi mukallaf? Yaitu orang yang sudah baligh dan berakal sehat. Nah, jadi ananda sekalian, apabila ananda sudah baligh dan berakal sehat, sekali kita meninggalkan sholat maka sudah tercatat dosa bagi kita. Namun jika kita melaksanakan sholat ya dengan benar dan baik dan tepat pada waktunya, berjamaah di masjid bagi yang laki-laki, maka kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menjamin surga baginya ya. Baik Anda yang rahmati Allah. Kemudian apalagi contohnya ya. Contohnya yaitu puasa Ramadan ya. Puasa Ramadan itu wajib bagi yang sudah baligh dan berakal ya. Bagaimana kalau anak-anak berpuasa Ustadz? Boleh saja. Untuk belajar itu tidak apa-apa ya. Namun bagi yang sudah baligh, seandainya sengaja meninggalkan puasa, maka dia sudah tercatat
dosa. Apabila kita melaksanakannya, maka kita mendapat pahala. Apalagi selain itu zakat fitrah. Ya, zakat fitrah itu wajib bagi seluruh umat manusia yang beragama Islam, ya, baik dia kecil maupun besar. Zakat fitrah itu harus tetap dibayar. Haji bagi yang mampu, ya, dan lain sebagainya. Kemudian apalagi, ya, kemudian yaitu an-nadbu, ya, an-nadbu. Nomor 2, an-nadbu. Apa itu an-nadbu? Ya, an-nadbu adalah tuntunan atau perintah Allah, ya, kepada mukallaf supaya melakukan suatu perbuatan dengan tuntunan yang tidak pasti, ya. Tuntunan yang tidak pasti. Kalau tadi tuntunan yang pasti, yang pertama, ya, yang al-ijab. Kalau ini dengan tuntunan yang tidak pasti atau ghairu jazmin, ya. Ya, Allah memuji orang yang melakukannya, ya, dengan memberi pahala. Jika kita melakukan perbuatan tersebut, maka Allah akan memuji dan memberi kita pahala. Orang yang meninggalkannya, ya, tidak dicela dan juga tidak berdosa Allah, tetapi akan merugi, ya. Dia tidak dicela oleh Allah dan juga tidak berdosa, tetapi merugi, kata Allah. Sangat sayang, ya. Perbuatan mukallaf itu, ya, diperintahkan oleh Allah tersebut hukumnya mandub, ya, atau sunnah, ya. Perbuatan itu, ya, mandub atau sunnah, ya. Sungguh sayang, ya, apabila kita tidak melakukan hal-hal yang sunnah, ya. Allah menyediakan pahala dan keutamaan yang besar baik di dunia maupun di akhirat. Maka hendaknya perbuatan sunnah itu tidak kita sia-siakan, ya. Apa saja contohnya, ya, perbuatan sunnah? Yang pertama yaitu sholat rawatib, ya, sholat sunnah rawatib itu sunnah. Sholat Idul Fitri, ya, itu juga ya. Baik, Ananda, kita lanjutkan. Contohnya tadi yaitu sholat rawatib, ya. Kemudian sholat Idul Fitri, ya, sholat Idul Adha, puasa Senin Kamis, bersedekah dan lain sebagainya, ya. Itu adalah contoh kegiatan ibadah yang mendapat atau sebagai tuntunan an-nadbu, ya. Kemudian yang ketiga yaitu at-tahrim, ya. Apa itu at-tahrim? At-tahrim ialah perintah Allah kepada mukallaf supaya meninggalkan sesuatu perbuatan dengan tuntunan pasti, ya. Ya, perintah Allah kepada mukallaf, ya, bagi orang yang baligh dan berakal sehat, tentunya juga beragama Islam, ya, untuk meninggalkan sesuatu, ya, sesuatu dengan tuntunan pasti, ya, dengan tuntunan yang pasti atau dengan larangan yang pasti, ya. Seorang mukallaf yang melakukannya maka akan berdosa dan jika meninggalkannya akan mendapatkan pahala, ya. Perbuatan ini atau kegiatan ini, ya, bagi mukallaf yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tinggalkan tersebut hukumnya disebut haram, ya. Yang diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkannya itu namanya haram. Apabila kita lakukan maka kita berdosa. Apabila kita tinggalkan maka kita mendapat pahala. Contohnya apa? Minum minuman keras, ya, narkoba, kemudian apalagi mencuri, ya, berjudi, khalawat atau pacaran, ya. Pacaran itu haram hukumnya. Jadi apabila ada yang berpacaran maka dia berdosa. Kemudian berzina, membunuh, juga durhaka kepada orang tua, juga itu hukumnya haram, dilarang oleh agama, ya. Jadi kalau haram berarti dilarang. Kemudian lain sebagainya, ya, termasuk juga membuka aurat, ya, atau mempertontonkan auratnya, ya, kepada orang lain, maka itu juga adalah perbuatan yang haram, ya. Apabila kita lakukan maka kita mendapat
dosa. Tapi apabila kita menutup aurat kita dengan sempurna, maka kita mendapatkan pahala. Baik kan Anda yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya al-karoha, ya, al-karoha, ya, al-karoha. Ya. Al-karoha adalah tuntunan atau perintah Allah kepada mukallaf, ya, supaya meninggalkan sesuatu perbuatan dengan tuntunan yang tidak pasti, ya. Kalau haram tadi dengan tuntunan yang pasti, yang jelas-jelas ada perintahnya bahwa kita harus meninggalkannya. Ya, kalau ini dengan tuntunan yang tidak pasti, atau bisa juga dikatakan kebalikan dari sunnah, ya, yang ini ya, atau kebalikan dari an-nadabu, ya, an-nadabu, ya, kebalikannya. Kita ghairu jizm. Allah membenci atau melarangnya, tetapi terdapat alasan yang menunjukkan ini bukan haram, ya. Allah melarang dan membenci perbuatan tersebut, tetapi tidak haram. Perbuatan mukallaf yang diperintahkan Allah untuk ditinggalkan dengan tidak pasti tersebut hukumnya disebut makruh, ya. Makruh, ya. Seorang mukallaf yang melakukannya tidak berdosa, ya, tetapi dicela atau dibenci oleh Allah, ya. Tidak berdosa tapi dibenci oleh Allah atau dicela. Apabila meninggalkannya, maka kita akan mendapatkan pahala dan pujian, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh merugi orang yang melakukannya karena akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Contohnya apa? Makan atau minum sambil berdiri, yaitu hukumnya makruh. Ya, karena ada hadisnya itu, la yasrobanna ahadukum qa'iman. Ya, janganlah kamu minum dan makan sambil berdiri, maka hukumnya dia makruh. Tidak berdosa, ya, tidak berdosa, tapi Allah benci. Tapi kalau seandainya kita makan dengan duduk, maka kita akan mendapatkan pahala. Memakai sandal sebelah kiri dulu. Nah, ya, sunnahnya memakai sandal itu sebelah kanan kalau memakai, kalau melepasnya baru sebelah kiri. Memasuki masjid dengan kaki kiri, ya. Ya, harusnya kalau masuk masjid itu kaki kanan, keluarnya pakai kaki kiri. Ya, seperti itu, ya. Kemudian tidur setelah sholat subuh, yaitu makruh. Ya, tidak dilarang. Ya, tidak dilarang secara pasti atau tidak haram. Ya, tidak berdosa kita tidur setelah subuh, tapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kelima yaitu al-ibha, ya, al-ibha, ya, al-ibha. Apa itu al-ibha? Al-ibha adalah suatu perkara yang Allah telah memberi pilihan untuk melakukannya, ya. Allah memberi pilihan kita untuk melakukannya atau meninggalkannya. Tidak ada pujian atau celaan, ya. Tidak ada pujian atau celaan. Maksudnya di sini tidak ada dosa maupun pahala baginya, ya, kepada mukallaf yang melakukan atau meninggalkannya. Seandainya kita lakukan, kita juga tidak mendapat pahala, tidak berdosa. Kita tinggalkan juga sama, tidak berdosa dan tidak ada pahala. Perbuatan mukallaf tersebut hukumnya mubah, ya. Contohnya apa? Makan, minum, tidur, berjalan, naik kendaraan dan lain-lain sebagainya. Kita makan itu mau makan boleh, enggak boleh, kan terserah kita. Kita mau makan nasi boleh, mau makan roti juga boleh, tidak jadi masalah. Yang enggak boleh kalau makan nasi punya orang lain, itu baru haram, ya. Kemudian minum, ya, kita mau minum kopi, minum susu, minum air putih, ya, itu boleh. Yang tidak boleh itu kalau minum air milik orang. Nah, itu baru haram, ya. Baik kan Anda yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan dengan perjumpaan yang singkat ini dan penjelasan yang cukup singkat ini, Anda bisa memahami dan Anda bisa mengerti dengan sebaik-baiknya. Saya berharap juga Ananda diperbolehkan untuk mencari materi tambahan, ya, di luar pembelajaran yang Ustaz jelaskan atau di luar buku pegangan Ananda sekalian. Boleh, ya, untuk mencari referensi. Boleh bertanya kepada ayah dan bunda ataupun bertanya kepada Mbah Google juga boleh. Tapi
pada saat kita bertanya ke Mbah Google, ya kita tetap juga harus bertanya atau didampingi oleh ayah dan bunda. Karena tidak semua yang ada di Google itu bisa dan dapat dipercaya, ya. Karena mungkin saja di situ ada hal-hal yang penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Baik Ananda yang rahmati oleh Allah, ya mudah-mudahan kita semua dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apabila Ustadz ada kekeliruan dan kehilafan dalam penjelasan materi pada hari ini, ya Ustadz mohon maaf. Alhaqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Hadanallahu alaikum ajmain. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di lain kesempatan.